masih open PO. Jadi posting siapa yang mau pesan, kayak ada beberapa yang pesan online, rame lah dengan hashtag Instagram yang itu. Wah, ini lumayan nih akhirnya. Halo, saya Niko Kada. Saya lahir di Yogyakarta. Saya punya usaha warung makan Bajang Babi Nusantara dan juga tergabung di band Untitled Joy sebagai vokalis. Jadi awalnya tuh di 2012 saya setelah pulang dari magang di Jakarta selama 2 bulan, tiba-tiba ada yang aneh dari kampus. Jadi kampus itu akhirnya punya kantin. Karena mendapatkan sebuah ilham karena beberapa orang teman yang aku kenal juga, saya kenal juga jualan di situ, terus wah menarik ini misalnya aku jualan entah apa waktu itu, terus pulang ke rumah tiba-tiba terbersit jualan babi, nasi babi. Ya wes akhirnya aku nembung ibu, Bu aku tak jualan nasi babi ya di kantin kampus, daripada aku selalu minta uang saku. Istilahnya karena aku juga sudah malu minta uang saku, akhirnya uang sakuku berbentuk babi itu. Nah awalnya sih menu yang tak jual dimasakin ibu tuh rica-rica. Jadi kalau nggak salah ingat jadi 8 porsi. Jadi nasi, terus rica yang dibungkus plastik, terus diwadahi mika kayak nasi kuning itu, ada tisu, ada sendok, dan juga ada tusuk gigi. Pokoknya komplit lah. Tak jual di harga 8.000. Kenapa 8.000 ya? Karena aku istilahnya pengen jual nasi, makanan yang murah lah. Karena waktu itu jujur aja aku kesusahan. Jadi uang sakuku itu mepet sekali. Jadi kalau mau makan, daripada kadang untuk makan, untuk urunan biar guyup. Nah, waktu itu jadi 8 porsi, laku 6, 2-nya aku makan sama temanku. Dan temanku itu bantuin jualan karena dia yang kenal sama adik-adik angkatan. Akhirnya aku minta izin bapak sama ibu, Pak, Bu, aku buka warung warung babi di garasi. Waktu itu dengan meja 3 dan kursinya cuma berapa 12. Ya jalan di situlah akhirnya. Itu yang di Mino sampai sekarang. Tahun ini 10 tahun. Terus punya kesempatan juga sekarang buka cabang di Kalasan. Arti nama Bajang sebenarnya dulu nggak ada artinya. Jadi ketika anak-anak tanya iki opo, akhirnya terbersit Bajang. Entah ya karena apa ya, mungkin karena beberapa bulan sebelumnya aku membaca bukunya Sindunata yang cover merah itu, pinjam dari yang sekarang istriku, pacarku. Tak baca, di situ judulnya Anak Bajang Menggiring Angin. Mungkin ke bawah-bawah itu ya Bajang. Tapi ya sering juga gojekan karo cah-cah, Bajang ini apa? Babi bajingan. Kenapa babi bajingan? Akhirnya ya karena aku penjual babi, terus kakek buyutku tuh dulu seorang bajingan. Bajingan tuh supir gerobak sapi. Terus aku ngambil karakternya dari Togok si Bajang ini, yang akhirnya aku namain Bajang. Kenapa Togok? Karena dia itu dewa, salah satu dewa selain Semar dan siapa itu satunya, Batara Guru ya. Dewa yang paling nggak sempurna, yang bibirnya meledak karena menelan gunung. Pokoknya ternyata dewa itu ada yang nggak sempurna, seperti halnya kehidupan lah. Kita nggak melulu harus sempurna untuk hidup itu. Sings by the linden tree, its melody
Ini ada menu spesial pesanan, ada tumpeng yang isinya sebenarnya mirip nasi campur, cuma dibikin tumpeng, ada oseng dan pepaya. Waduh, tumpah. Terus rica-rica, terus ada panggang asin, ada panggang merah, sama lusioba. Terus dapat sambal mata ala bajang. Konsep bajang sebenarnya awalnya nggak ada konsep, jadi koyok jualan ya lebih penting jualan. Awalnya kan jualan itu rica-rica, terus di kampus rica sama babi kecap. Terus ketika buka warung, babi kecapnya dihilangin karena ada menu sosis, ada menu sate goreng. Terus setelahnya ada menu panggang asin, ada sup juga, sup kacang merah, ada oseng, ada lusioba. Ya akhirnya konsep bajang itu sebenarnya cita rasanya campur-campur, cita rasa Nusantara lah, percampuran budaya, percampuran apapun itu menjadi satu. Makanya ya aku kasih namanya bajang babi Nusantara, koyok tidak mengkhususkan ke masakan Manado, masakan istilah Bali atau masakan Jawa, enggak. Ya wes bajang ini ya bajang. Nek kamu mau makan masakan yang cita rasa seperti ini, ya adanya cuma di bajang. Kalau membagi waktu untuk musik dan warung ya, nek warung kan memang yang utama, jadi hampir setiap hari sosokku pasti ada di warung di Kalasan ini. Sekarang di Kalasan, kalau dulu kan di Minomartani. Membagi waktunya ya kalau pas kumpulan band apa ada latihan ya tetep lah, karena itu koyok stres rilisku untuk ya pas jengah lagi budrek ya bermusik atau nonton band atau sekedar di rumah aja ngapain sama anak, bermain sama anak, nidurin anak. Ya kegiatanku cuma itu, musik, keluarga, warung, musik, keluarga, warung, ngono ki terus sampai dia di situ juga ketemu orang, ngobrol-ngobrol, ngobrolin apapun itu. Goalku sebagai anak iklan tuh akhirnya kenapa harus memperbesar brand orang lain walaupun bayarannya banyak, mending memperbesar brand sendirilah. Goalsku sebagai anak iklan kayak ngono lah, pengen gede terus ya sing jelas bisa ngasih bapak, bisa ngasih ibu, bisa ngasih adikku, maksudnya dengan mereka membantu terus bisa ngidupi keluarga lah istilahnya. Kayak ya sebenarnya akhirnya aku kira iso adoh karo keluarga, jadi ya bajang ini akhirnya bisnis keluarga sih sing harus aku jalani terus akhirnya seperti itu. Ya ibu itu segalanya buat aku, jadi ya bisnis ini salah satunya kenapa aku akhirnya tidak balik ke Jakarta lagi, karena aku ngeboti ibu. Ya wes, ibu nomor satu, keluarga nomor satu. Ya kalau ditanyain sosok figur yang menginspirasi, yang mempengaruhiku, yang membuatku betah untuk jualan babi karena ibuku juga berdagang, ya ibu.